Halo teman-teman, kami dari kelas D, kelompok yang membahas tentang osteoporosis, mata kuliah Patofisiologi Penyakit Tidak Menular. Berikut adalah video kami tentang osteoporosis. Tetapi sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aprilia Silviana Buru Ginting, kemudian ada Dena Marielita Sinambela, kemudian ada Putri Lutfia Fendi, kemudian Erwin Erwando Gultom, kemudian Grace Nadia Arilin Purba, kemudian ada Intan Syabina, kemudian Ko Indonesia, kemudian ada Sari Wulandari Setio, dan yang terakhir ada Dina Maulina. Pengertian osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur atau bentuk mikro jaringan tulang yang mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang, sehingga menyebabkan tulang mudah patah. Osteoporosis ditandai oleh dua hal, yaitu pertama densitas atau kepadatan tulang berkurang, kemudian kedua kualitas tulang menurun. Densitas tulang yaitu berapa gram mineral per volume tulang. Jenis-jenis osteoporosis. Jenis-jenis osteoporosis terbagi atas dua, yaitu osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Yang pertama, osteoporosis primer terbagi atas dua, yaitu osteoporosis idiopatik dan osteoporosis juvenil. Osteoporosis idiopatik terjadi pada usia lansia dan osteoporosis juvenil terjadi pada usia anak-anak. Yang kedua, osteoporosis sekunder, yaitu adanya faktor lain seperti penyakit atau konsumsi obat tertentu. Patofisiologi osteoporosis. Definisi osteoporosis menurut Clarke dan Kosla pada tahun 2010 adalah contoh klasik dari penyakit multifaktorial dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik, intrinsik, eksogen, dan gaya hidup yang berkontribusi terhadap risiko individu terhadap penyakit osteoporosis. Model patofisiologi tradisional sering menekankan mekanisme endokrin, misalnya defisiensi estrogen dan hiperparatiroidisme sekunder pada lansia. Karena defisiensi estrogen, penurunan asupan makanan, dan defisiensi vitamin D, yang lazim sebagai penentu utama osteoporosis pasca menopause. Namun, menjadi jelas dalam beberapa tahun terakhir bahwa mekanisme patofisiologi yang berkontribusi terhadap timbulnya osteoporosis jauh melampaui ini. Mekanisme yang dipilih akan dibahas dalam gambar berikut. Tabel pertama dapat kita lihat bahwa yaitu akumulasi sel tua, sehingga terjadi penuaan terkait fenotip sekresi atau sekretori atau yang disebut SASP. Pada kejadian lain di dalam tubuh, ada mikrobiologi usus dan asam lemak rantai pendek. Hal ini menyebabkan gangguan pada usus dalam penyerapan nutrisi. Akibatnya, timbul gangguan fungsi imun sehingga berakibat kepada reabsorpsi tulang yang tidak seimbang versi pembentukan tulang, sehingga terjadilah osteoporosis. Selanjutnya adalah penyebab dari osteoporosis. Dengan seiringnya bertambah usia, kepadatan dan juga fungsi tulang itu akan semakin menurun, sehingga tulang akan menjadi lebih mudah keropos. Adapun penyebab ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan juga faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu adalah kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian ada penggunaan obat-obatan, kurangnya olahraga, kekurangan kalsium dan vitamin D, anoreksia nervosa, hormon estrogen yang rendah pada wanita, dan juga hormon testosteron yang rendah pada pria. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ini adalah kalau dia berjenis kelamin wanita. Jadi wanita itu lebih rentan terkena osteoporosis. Selanjutnya, berusia di atas 40 tahun, wanita itu berperawakan tubuh yang kurus dan kecil, memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis, dan juga pernah mengalami patah tulang. Tanda dan gejala osteoporosis. Tanda-tanda perubahan fisik yang tampak pada pasien penderita osteoporosis adalah: yang pertama, postur bungkuk. Postur punggung seperti sering terlihat pada orang lanjut usia. 2. Menurunnya tinggi badan. 3. Sering mengalami cedera atau keretakan pada bagian tulang. 4. Sakit punggung. Merasa sakit punggung yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Gejala yang timbul pada penderita osteoporosis adalah sakit punggung akibat tulang belakang yang patah atau klopas.
menurunnya tinggi badan dari waktu ke waktu. Postur bungkuk, namun postur bungkuk tak hanya mengindikasikan osteoporosis, sebab kondisi ini juga dapat menjadi gejala kifosis. Yang terakhir, tulang mudah patah. Pengobatan osteoporosis. Tidak ada obat yang dapat benar-benar menyembuhkan osteoporosis. Karena itu, perawatan kondisi ini akan berfokus dalam mencegah patah tulang dan memperkuat tulang. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat mengidap kondisi ini dilakukan untuk mencegah patah tulang, yaitu rutin berolahraga seperti yoga untuk meningkatkan keseimbangan tubuh, menghindari penggunaan alas kaki yang licin ketika keluar rumah, memasang pegangan dinding, memasang karpet, atau menggunakan sandal khusus untuk mencegah terjatuh saat berada dalam kamar mandi. Selain mencegah patah tulang, dokter juga dapat memberikan pengobatan untuk menjaga kepadatan tulang, yaitu biposfonat. Obat ini paling sering dokter resepkan untuk pria dan wanita yang memiliki peningkatan resiko patah tulang. Denosumab. Obat denosumab menghasilkan kepadatan tulang yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan semua jenis patah tulang. Terapi hormon. Terapi estrogen yang dimulai segera setelah menopause bisa membantu menjaga kepadatan tulang. Obat pembentuk tulang menghidap osteoporosis parah atau bila perawatan umum tidak bekerja dengan baik, maka dokter mungkin akan memberikan obat pembentuk tulang. Akibat dari osteoporosis. Osteoporosis dapat mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang. Dampak terburuk dari osteoporosis adalah terjadinya patah tulang. Berkurangnya massa tulang dan tulang menjadi rapuh baru disadari setelah timbul dampak. Seperti tinggi badan yang berkurang, tiba-tiba terjadi rasa nyeri pada tulang, sakit punggung, sakit pinggang yang parah, ataupun kelainan bentuk tulang yang menyebabkan postur tubuh bungkuk atau kifosis. Beberapa faktor resiko yang menyebabkan osteoporosis adalah asupan zat gizi yang tidak seimbang. Hal ini diantaranya adalah kurangnya kalsium dan vitamin D. Lalu ada pencegahan osteoporosis. Pencegahan osteoporosis sendiri sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai banyak cara. Namun diantaranya 1. Rutin berolahraga. Dengan rutin berolahraga dan aktif bergerak, mampu meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Apalagi jika dilakukan rutin dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Yang kedua ada mengubah pola hidup. Dengan mengubah pola hidup tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat merupakan langkah awal dalam pembentukan tulang sehat dan kuat. Seperti tidak merokok, tidak meminum alkohol, mengurangi minuman yang bersoda, yang mana kandungan-kandungan pada minuman tersebut dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyimpan kalsium, serta memicu pelepasan kalsium yang akan mengurangi kepadatan tulang. Yang 3, mengonsumsi vitamin D. Vitamin D sendiri berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dalam menyerap kalsium, sehingga kita sangat butuh mengonsumsi vitamin D. Ada berbagai banyak cara untuk memenuhi vitamin D ini. Yang pertama dengan berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih dari 10-15 menit, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan vitamin D, seperti telur, susu, sereal, salmon, tuna, dan sejenisnya. Yang keempat, cukupi kebutuhan kalsium. Kalsium memiliki peran penting dalam memperkuat tulang. Dengan begitu, kita harus mencukupi kebutuhan kalsium harian demi menunjang kesehatan tulang. Kalsium sendiri bisa didapat dengan mengonsumsi olahan susu, sereal tinggi kalsium, kacang almond, serta sayuran hijau. Yang kelima ada melakukan screening secara berkala. Dengan melakukan screening atau tes kepadatan tulang atau bone mineral density test secara rutin untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya osteoporosis. Tes ini akan mengukur jumlah kalsium dan mineral yang ada dalam tulang, terutama tulang belakang, tulang panggul, dan tulang di pergelangan tangan dengan menggunakan teknologi sinar X. Baik, demikian hasil dari pemaparan video kami tentang osteoporosis. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.